Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprila Sari Ardini Putri dengan NPM 2151020142 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang MLM guna memenuhi tugas pada pelajaran fikih muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina. Baiklah, MLM Multi Level Marketing Syariah adalah sebuah usaha MLM yang berdasarkan sistem operasionalnya pada prinsip syariah. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangannya tidak ada pelanggaran. Tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, pengurangan timbangan, dan lain-lain. Dalam praktek MLM, menekankan pentingnya peran akad dalam menentukan sah tidak suatu perjanjian bisnis yang terdiri dari akad sistem mudharabah dan akad sistem murabahah. MLM syariah dalam praktiknya menggunakan strategi pemasaran setara bertingkat atau levelisasi. Mengandung unsur positif yang diisi dengan nilai Islam, bisnis yang dijalankan berupa biaya pemasuran, bonus, hadiah, dan sebagainya. Tertanggung prestasi dan level seseorang anggota. Dalam fikih disebut dengan simsar. Contoh MLM yang ada di Indonesia yang benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila produk berkualitas, halal, thayyib, dan memenuhi syubhat. Lalu terdapat sistem akad, operasional, kebijakan harus sesuai syariah, memiliki DPS, rumusan intensif harus adil, tidak menzolimi dan berorientasi pada falah, tidak ada markup yang berlebihan, bonus yang diberikan harus jelas angka, nisbah dan nisbahnya sejak awal, tidak ada yang tereksplorasi dalam ukuran penimbangan bonus, pembagian bonus harus mencerminkan usaha masing-masing, tidak menitik beratkan barang-barang tertier. Contoh MLM yang menurut SDN MUI terkait PLBS perusahaan MLM dengan sertifikasi halal yaitu PT Herba Mawar Al-Wahida Indonesia, PT Singalangit Jaya, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Kaling Nusantara, PT UFO BKB Syariah, dan sebagainya. Sedangkan MLM yang paling populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikasi halal yaitu ada Yang Liung, Jevnes Global, dan sebagainya. Franchise atau waralaba. Franchise adalah kerjasama dalam bidang usaha dan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi bisnis. Franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Praktek atau cara kerja franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007. Franchise memiliki standar atas pelayanan barang atau jasa bisnis. Franchise mudah diterapkan dan diajarkan. Dalam prakteknya juga, franchise dapat memperluas barang dan jasa memakai lisensi dagang. Pelaku bisnis berperan sebagai pemegang franchise. Ada 3 istilah dalam franchise yaitu franchisor, franchise, dan franchise free. Contoh franchise yang ada di Indonesia dari beberapa bidang usaha yaitu seperti Indomaret, Alfamidi, Si Cepat, Caitam, Si Boba, dan Geprek Bensu, dan lain-lain.
saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah merupakan efek bentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara konsep, saham syariah merupakan surat berharga bukti pernyataan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak dapat bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Dalam prakteknya, terdapat dua jenis saham syariah yang diakui pasar modal. Pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan OJK nomor 35 PJOK nomor 4 2017. Kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik berdasarkan OJK nomor 17 atau PJOK nomor 4 2015, dan juga dalam kegiatan suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah apabila emiten tidak bertentangan seperti perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak disertai penyerahan barang atau jasa, bank berbasis bunga, jual beli yang mengandung unsur-unsur gharar, dan sebagainya. Yang kedua adalah emiten memenuhi rasio kekurangan, yaitu total uang yang berbasis bunga dibidangkan dengan total aset yang lebih dari 45%, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha yang lebih dari 10%. Cara menemukan saham syariah adalah dengan cara memilih indeksi yang sesuai. Di BEI terdapat 3 indeks saham, yaitu Jakarta Islamic Index, Indeks Saham Syariah, dan Jakarta Islamic Index 70. Contoh saham syariah yang halal MUI seperti TLKM dari PT Telkom Indonesia Tbk, lalu BRIS dari PT Bank Syariah Indonesia, JPFA dari PT Japfa Comfit Indonesia, dan ADRO dari perusahaan gas negara. Saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasikan oleh masyarakat dalam operasinya. Saham konvensional tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah. Investasi saham adalah aktivitas beli yang cara kerjanya menyimpan saham itu lebih dari 5 tahun untuk meraih keuntungan berupa dividen atau capital gain. Dalam prakteknya, saham mewakili kepemilikan di perusahaan publik serta membeli saham perusahaan menjadi pemilik sebagian dari perusahaan itu. Semakin banyak orang menjual saham, semakin tinggi harga akan naik. Salah satu cara pemegang saham memperoleh laba atas investasi mereka adalah dengan menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga mereka membelinya. Salah satu contoh saham konvensional adalah BBCA yang bergerak di bidang perbankan konvensional. BBCA termasuk konvensional karena kegiatan usaha perusahaan meliputi jasa keuangan ribawi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada pula GGRM yang pendapatnya berasal dari penjualan rokok. Jadi, perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional adalah saham syariah itu investasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, mekanisme transaksi sesuai syariah, lalu prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa, orientasi keuntungan dunia dan akhirat, yang terakhir ada Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan konvensional investasi pada perusahaan untuk semua kegiatan usahanya, lalu mekanisme transaksinya konvensional, yang ketiga perangkat suku bunga,
Lalu orientasi keuntungan secara general, dan yang terakhir tidak ada pengawas syariah. Bagaimana gambaran produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya? Jawabannya adalah produk bank syariah. Kartu kredit syariah adalah produk inovasi dari perbankan syariah di Indonesia. Kartu kredit syariah lazim disebut dengan BIT Haqqoh al-Itiman. Ada beberapa akad yang diterapkan, yaitu kafalah, qad ijarah, dan sarf. Kartu kredit syariah memiliki fungsi untuk berbagai kepentingan transaksi, pembelanjaan, dan juga penarikan. Penarikan tunai di ATM yang meniadakan riba atau menggunakan bunga apapun. Salah satu contoh dari kartu kredit syariah adalah BSI Hasanah Card Basic. Tabungan syariah. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa keuntungan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, dan internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah berupa akad wadiah. Contohnya seperti BSI Tabungan Falas, BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Pendidikan, dan BSI Tabungan Efek Syariah. Deposito syariah. Deposito syariah adalah deposito banyak dipilih untuk berinvestasi. Selain mudah, keuntungannya yang didapat juga lebih tinggi dari tabungan biasanya. Deposito adalah produk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah. Contohnya yaitu BSI Deposito Rupiah dan BSI Deposito Falas. Gadai syariah. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Penggadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah yang jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan murni tanpa bunga. Yang selanjutnya adalah giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menunjukkan cek, bilet giro, dan sebagainya. Giro syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Akad pada giro syariah yaitu wadiah dan mudharabah. Contohnya seperti BSI dan giro rupiah. BSI giro rupiah. Yang selanjutnya adalah pembiayaan syariah atau ijarah. Pembiayaan syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dan menggunakan bank opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Contohnya seperti rental mobil, penyewa memanfaatkan mobil sedangkan pemberi sewa mendapatkan bayarannya. Baiklah, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.